Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Insya Allah kita akan kali ini sahabat MPTV mengenal lebih jauh lagi tentang sekolah Islam Saiz School. Dan untuk lebih jelasnya lagi tentu sahabat MPTV, kita akan nanti bertanya langsung kepada salah seorang guru dari Saiz School, yaitu Dr. Derajat MTD, yang ditemani nanti juga oleh siswa-siswanya. Ada siswa dari Madrasah Aliyah dan juga Madrasah Tsanawiyah, yaitu Kak Raska dan Kak Jasmine. Alhamdulillah beliau-beliau sudah sampai di studio. Kita sapa saja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derajat, Kak Raska, Kak Jasmine, sehat semua ya? Masya Allah, tabarakallah. Jadi terima kasih sudah mau datang ke studio MKTV, menyempatkan waktunya ya dari ujung selatan ke ujung utara. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Seneng ya kali ini, baik. Dan insya Allah nanti selama kurang lebih 1 jam kita akan berbincang tentang Saiz School. Excited ya Kak Jasmine, Kak Raska. Baik Pak Derajat, terlebih dahulu untuk Saiz School ini sahabat-sahabat MKTV, sebagian mungkin ada yang pernah lewat tempatnya, lokasinya gitu ya, tapi masih belum lebih kenal lebih jauh seperti apa. Ada juga memang yang baru sekarang gitu ya, Saiz gitu ya. Wih, ini ear catching juga nih ya, Saiz. Apa tuh ya gitu kan. Baik, boleh diceritakan secara singkat di profilnya ketika Saiz School ini mulai didirikan seperti apa dengan visi misi dan lain sebagainya. Silakan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, izinkan untuk memperkenalkan diri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekolah kami berlokasi di Bandung Selatan, tepatnya sekitar kurang lebih 10 menit dari keluar jalan tol Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, sekolah kami sudah berdiri beberapa tahun yang lalu. Bisa dikatakan salah satu sekolah alternatif di wilayah kami, yang mana kami punya potensi yang luar biasa, baik staf pengajar maupun sarana yang ada. Sementara ini teman-teman kami, ya, artinya staf pengajar dari kami dari berbagai perguruan tinggi, baik yang S3, S2 maupun S1. Alhamdulillah, barokallahu. Juga siswa-siswi kami, ini alhamdulillah yang dari Kalimantan, dari Sumatera, berbagai penjuru Indonesia, alhamdulillah. Dan lulusan anak kami alhamdulillah sudah menyebar juga. Tapi alhamdulillah kebanyakan mereka menjadi seorang entrepreneur. Ini kelebihan kami, alhamdulillah. Nah, jikalau nanti sahabat dimanapun berada, kapan-kapan bisa bersilaturahim ke sekolah kami. Tinggal klik aja nanti sekolah Saiz misalkan di website itu apa, silahkan teman-teman. Nampaknya untuk pengantar seperti itu. Ini didirikannya sejak kapan nih Pak? Dan kemudian akhirnya bisa memperoleh akreditasi seperti sekarang ini, silakan. Baru awal kami sebetulnya sebelum berdiri kami di tempat yang lain gitu, pinjem gitu ya tempat yang lain, tapi dengan semangat ini dari yayasan, terutama dari Pak Sandi. Beliau dari yayasan begitu semangatnya, setahun 2 tahun sekolah ini kontrak lah ya. Jadi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kemudian hijrah atau kami pindah, alhamdulillah di Gading Tutuka dengan biaya yang dari yayasan sendiri, alhamdulillah menjadi hak milik sekitar tahun 2010-an lah. 2010. Kalau lihat perjalanan, kalau tidak salah 2010-an. Lambat laun alhamdulillah. Mulai dari SMA, bukan dari SMP, dari SMA dulu. Perkembangannya alhamdulillah, terutama minat masyarakat ya. Dan yang lebih mencengangkan adalah justru peminatnya dari luar kebanyakannya, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan perkembangannya, alhamdulillah kemudian ya masyarakat setempat ini merasa memilikinya, terutama di daerah Cangkuang. Nah, dengan berjalannya waktu, kebutuhan di masyarakat, kami melakukan penelitian kecil-kecilan, kira-kira yang dibutuhkan sekolah apa lagi. Alhamdulillah akhirnya muncul SMP Plus, dan alhamdulillah SMP Plus kurang lebih berjalan 4 tahun, alhamdulillah. Minat masyarakat alhamdulillah semakin hari semakin percaya kepada sekolah kami, insya Allah. Insya Allah, ini perjalanan kurang lebih 15 tahun ya Pak ya, dimulai dari pendidikan menengah terlebih dahulu yang ada ya gitu ya, Aliyah, kemudian gitu akhirnya riset, kira-kira apa sih ternyata butuh juga nih ya untuk SMP-nya gitu kan, akhirnya Tsanawiyah berdiri. Bagaimana dengan pendidikan dasarnya? Pendidikan dasar sebetulnya belum terpikirkan, tapi insya Allah kalau ke depan, kalau minat masyarakat memangnya. Kebetulan di sekolah di daerah kami itu kan kecamatan, kecamatan kalau SMA masih kurang, SMA SMK masih kurang, maka kami katakanlah dibutuhkan oleh masyarakat. SMP juga cukup kompetitif gitu ya. Kalau SMP memang terlalu banyak. Tapi harapan kami
yang pendidikan dasarnya bisa melanjutkan ke SMP kami gitu ya. Jadi bukan sanawiyah, tapi SMP. Oke, SMP ya. Plus gitu betul, plus ya disebut ya, baik ya. Hampir tiap tahun itu alhamdulillah sampai kelebihan lah. Masya Allah. Jadi belum pendaftar ya. Sudah ada waiting list lagi berarti ya. Ini gitu. kelebihan dari SMP kami ya. Ya mudah-mudahan ke depan juga seperti itu. Amin, Masya Allah. Berarti Kak Reska sama Kak Jasmine termasuk siswa-siswa yang terpilih dong ya. Ini alhamdulillah bisa bersekolah di SAIS ya. Baik, filosofi pendidikan yang dipegang dari sekolah SAIS ini apa? Sebetulnya kalau SAIS itu juga mengambil arti kata dari apa sih Pak? SAIS itu sebenarnya dari pendirinya sendiri. Sandi Islami lah. Ya, baik. Filosofi pendidikan yang dipegang oleh sekolah ini sesuai dengan tema mungkin hari ini lurus akidahnya, ya rajin ibadahnya serta baik akhlaknya. Ya ini mudah-mudahan bukan hanya teori tapi insya Allah anak-anak kami bisa terbukti lah insya Allah. Amin insya Allah. Baik. Nah sekarang kita tanya langsung sama Kak Raska sama Kak Jasmine ya. Ini apa sih yang ngebuat Kak Raska sama Kak Jasmine akhirnya tertarik untuk bersekolah di SAIS? Kak Raska dulu deh. Menurut saya sekolah SAIS ini berbeda dengan sekolah lainnya karena di SAIS ini kebanyakan ditekankan mengenai ilmu agama, adab kepada guru, lalu adab kepada sesama teman. Namun jika di sekolah lain kebanyakan ya kayak cuek atau gimana gitu. Baik gitu ya. Kalau Kak Raska sendiri pas sekolahnya memang pilih langsung masuk tas bagian SMA-nya saja atau dari SMP? Dari SMP. Dari SMP gitu. Alhamdulillah sudah 6 tahun. Melanjutkan, alhamdulillah melanjutkan ke SMA. Waktu itu kan SMP, kalau SMP biasa anak-anak sekarang itu kan gen-gen milenial sekarang biasanya tuh kayaknya kalau misalnya ada materi keislaman gitu atau materi syariah, aduh udah bawaannya tuh berat duluan gitu ya. Tapi kok ini Kak Raska mau sih gitu, kenapa? Saya mah biasanya di bawah santai aja, nggak usah dipikirin. Paling kalau disuruh belajar agama atau seperti apa, jalanin aja, nggak usah dipikirin yang lain-lain. Baik, Masya Allah. Baik, nah sekarang sama mana Kak Jasmine nih ditanya ya. Kak Jasmine sekarang kan SMP ya, SMP kelas 9. Nah ini apa sih yang ngebuat akhirnya Kak Jasmine memutuskan yaudah deh SMP-nya aku di SAIS aja deh, siapa mama bunda panggilnya gimana, ceritain dong sama sahabat MKTV yang ada di rumah. Karena ada pendidikan agamanya, jadi untuk bisa melatih lagi, mencari tahu gitu. Terus fasilitasnya juga di sana baik dan lengkap, guru-gurunya juga ramah-ramah, jadi nyaman gitu belajar di sana. Awalnya tahu sekolah SAIS ini gimana? Udah emang disuruh orang tua atau memang karena teman-teman banyak atau gimana pilihan Kak Jasmine sendiri? Karena dulu teman itu ada, tetangga itu ada yang sekolah di SAIS, terus dia waktu itu ngajak, ya terus aku ikut gitu. Oh gitu, ya. Baik. Iya baik, alhamdulillah. Kalau Kak Raska sendiri gimana? Saya tahu sendiri dari website, cari sendiri. Gitu. Jadi nyari sendiri nih ya? Ya dari SMP. Mandiri ya gitu ya maksudnya ya. Terus gimana akhirnya sampai dari sekian banyak kan gitu browsing gitu loh, terus akhirnya yaudah kenapa SAIS gitu loh, yakin pas awalnya istikharah dulu nih. Gimana ceritain dong. Saya awalnya cari sekolah yang menurut saya tuh apakah ada sekolah yang menarik atau bagaimana. Lalu saya tuh yang kedua tuh mencari poin kedua yaitu mencari sekolah yang terdekat. Nah alhamdulillah SAIS itu terdekat sama di SAIS ini saya mengenal lebih banyak mengenai agama gitu. Alhamdulillah, Masya Allah itu ya, baik sebagai bekal ya tentu ya kalau bekal agama itu. Nah kalau suasana belajar dan kebersamaan di sekolah, ini hampir 6 tahun nih, Kak Raska nih, Masya Allah betah sekali di sana. Gimana? Ceritain dong. Suasana belajar di SAIS itu sangat menyenangkan. Di antara teman-teman tidak ada yang membuli atau bagaimana. Jadi dari angkatan 1 sampai angkatan 3 itu ya kayak teman biasanya gitu, nggak ada yang membeda-bedakan. Baik, iya baik. Biasanya kan kalau udah jadi kakak, bukan nyebutnya kakak tingkat ya, kakak tingkat sih di perguruan tinggi ya, kakak kelas gitu kan, biasanya ke bawah adalah gimana gitu rasa superioritas dan lain sebagainya. Ini kalau di SAIS sendiri gimana? Ya alhamdulillah tidak ada seperti itu, karena di SAIS ini ya semua itu setara, tidak ada yang berlebihan walaupun mereka itu kakak tingkat ataupun mereka di luarnya seperti apa, namun di sekolah itu ya setara aja semuanya gitu. Baik, nah sekarang gimana kalau Kak Jasmine? Ayo suasana belajar dan kebersamaan di SAIS gimana? Nyaman karena tidak saling membeda-bedakan, kita semua saling merangkul. Suasana belajarnya juga nyaman di sana. Guru-gurunya juga asik, itu bisa diajak ngobrol juga, jadi
senang aja gitu belajar di sana. Iya, alhamdulillah. Ini kurang lebih pengakuan dari langsung ya, dari Kak Rachel sama Kak Jasmine sendiri nih. Gimana di perasaannya Pak? Kayaknya kecapai nih visi-visinya. Alhamdulillah ya, artinya apa yang mimpi besar kami gitu ya. Ya tadi hasilnya seperti apa tuh, mudah-mudahan juga nanti setelah lulus dari sekolah kami juga mungkin nanti akan muncul juga ya apa namanya mimpi besar kami itu yang menjadi yang alaknya bagus, akidahnya lurus dan lain sebagainya. Alhamdulillah, baik. Itu yang tantangan kami ke depan juga. Baik, insya Allah. Nanti dilanjut lagi ya, kita terlebih dahulu di bincang-bincang kita dan sahabat Kempi TV. Nanti kita masih akan lanjut kembali perbincangan kita dalam inspirasi pendidikan ini. Untuk itu tetap bersama kami, kita kembali selepas beberapa informasi dari relasi yang berikut ini. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebaikan DT Peduli. Saat ini saya berada di gudang, yang mana gudang ini adalah yang sudah ditunjuk oleh pihak kerajaan Jordania atau Angkatan Udara Jordania untuk menyediakan barang-barang bantuan untuk drop bagi saudara-saudara kita Gaza Palestina. Ini kita salah satu payung terjun yang kami siapkan atas donasi bantuan sahabat-sahabat kebaikan DT Peduli dan orang baik Indonesia. Ini akan kita gunakan pada saat pendropan. Ini akan kita taruh di bagian atas. Ini sebagai contoh ya, ini payung parachut yang nanti akan diikat sedemikian rupa, terus ini akan nyambung ke pesawat Hercules, terus dia akan jatuh untuk proses penerjunan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan orang baik Indonesia melalui DT Peduli, dan kita dukung terus saudara-saudara kita Gaza Palestina. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari pegunungan Manglayang dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih untuk Anda air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum. Bersih dan menyegarkan. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQTV di balik semua kesulitan dalam masa era teknologi saat ini. Allah menolong MQTV masih tetap bisa menjadi bagian ladang amal, ladang dakwah. Terima kasih kepada semua pemirsa yang peduli kepada dakwah, peduli kepada MQTV, dan ikut berkontribusi kelangsungan dakwah lewat media TV ini. Semoga Allah memberikan pahala mengalir jikalau para pemirsa mengamalkan ilmu dan mengalir pahalanya kepada yang berkontribusi dalam kelangsungan MQTV ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu
Bolu pisang Buita menghadirkan rasa manis alami dan tekstur yang lembut. Resep warisan keluarga yang dijaga keasliannya, menjadikan bolu pisang Buita sebagai pilihan tepat untuk menemani waktu santai Anda. Nikmati kelembutan dan kelezatan yang sempurna dalam setiap gigitannya. Untuk warga Bandung kali ya yang belum tahu bolu pisang, mungkin insya Allah boleh coba bolu pisang. Jadi memang kita jagonya di bolu pisang, insya Allah mudah-mudahan itu yang paling best seller lah, paling enak insya Allah. Dan harganya pun terjangkau. Bolu pisang Buita, jagonya bolu pisang. Bolu pisang Buita, jagonya bolu pisang. Kembali dalam program Inspirasi Pendidikan di MGTV, dan tentunya kita masih berbincang tentang inspirasi pendidikan bersama Sai School. Lurus akidahnya, rajin ibadahnya, baik akhlaknya. Tentunya masih bersama guru dari Sai School, yaitu ada Dr. Derajat dan juga siswa-siswanya ada Kak Rizka dan Kak Jasmine. Lanjut lagi ya Pak Derajat nih. Seperti apa sih pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah SAIS ini dalam memang sesuai tadi dengan tagline-nya ya, lurus akidahnya, rajin ibadahnya, baik akhlaknya gitu. Itu tercermin di setiap pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di sana. Juga kemudian mungkin termasuk kepada nanti pemilihan ekskulnya seperti apa gitu ya, untuk menguatkan ini mereka sesuai dengan sunnah dan lain sebagainya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pembelajaran di kami adalah kolaboratif ya, artinya bahwa kami tidak terbatas di dalam ruangan. Tidak terbatas hanya teori, tapi kami beraplikatif di lapangan. Guru-guru kami artinya menyamakan persepsi bahwa belajar itu tidak hanya dibatasi oleh ruangan atau dan waktu, tapi silakan manfaatkan lingkungan yang ada. Jadi seringnya seperti itu insya Allah gitu ya. Kemudian praktek-praktek ibadah pun alhamdulillah. Artinya anak-anak itu dibenturkan dengan masalah. Benturkan masalah dalam arti ketika punya masalah di lapangan tentang masalah akidah, menurut mereka seperti apa? Ya, menurut akidah yang benar seperti apalah misalkan ya, tidak boleh syirik kepada Allah, harus yakin kepada Tuhan yang Maha Esa seperti apa. Mereka dikondisikan seperti itu, dan mereka harus berani mengingat guru juga ya. Jadi tidak hanya narasumber guru menyampaikan, anak-anak juga dipersilakan untuk memberikan masukan. Ada diskusi ya, ada diskusi, kalau enggak ya stagdadiyah, tapi alhamdulillah di kami. Kemudian juga hal yang lainnya, tadi ibadah kami juga, anak-anak kami terutama ya anak ikhwannya ya, tiap Jumat sekali nih, Jumat berkah itu menyediakan makanan kecil di depan sekolah itu. Jadi setiap yang lalang pertama siapapun berhak untuk menikmati itu. Kemudian juga anak-anak laki-laki Jumatan itu seringnya di keluar, artinya mereka berkelompok di masjid-masjid tetangga gitu ya. Mereka dari jam 10 jam sampai jam 11 mereka sudah siap di sana. Artinya membantu masyarakat mulai dari bersih-bersih, kemudian mereka membereskan sendal, sepatu dan lain sebagainya. Sampai pulang alhamdulillah mereka seperti itu. Itu kegiatan ibadahnya bukan hanya teori tadi. Alhamdulillah. Dan menurut kami juga survei, kebetulan saya secara pribadi orang sana, ada kerinduan masyarakat. Karena kebetulan juga alhamdulillah ininya warna hijau. Jadi kalau masyarakat suka nanya, Pak Guru, kalau mereka nggak hadir, gimana nih yang hijau-hijau kemana? Oh kebetulan ada kegiatan yang lain keluar. Jadi kami bukan hanya artinya tadi teori, di luar pun bahkan kita tidak hanya di lingkungan kita ya, kita seringnya keluar juga. Jadi termasuk belajar tadi ya, ke panti asuhan, ke tempat-tempat bencana gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kekuatan kami mungkin ya. Alhamdulillah. Iya, baik. Sahabat MGTV, bisa diberikan gambaran tentang sekolah SAIS ini, karena memang tempatnya di Kabupaten Bandung bagian selatan ini ya, mungkin masih bisa mencakup area yang luas di sana ya, dan bisa memberikan pembelajaran yang memang sangat kondusif dari segi iklim gitu ya, memang nyaman gitu loh untuk di sana. Kemudian juga tadi sekolah alamnya gitu ya, mungkin bisa di sana juga, betul yang ada di sana gitu. Karena dengan semakin sangat kondusif dengan sekolah alam seperti itu, memang kayak maksudnya oksigen tuh banyak, jadi terserap oleh siswa ataupun murid, mereka tuh bisa berpikir dengan baik gitu ya, bisa menangkap lebih dengan jernih gitu ya. Kemudian juga tadi Bapak sampaikan ada program-program ternyata bisa keluar juga membawa mereka gitu ya, sekolahnya tidak hanya stagnan hanya di kelas, tapi terbuka
kreativitas mereka ketika melihat alam gitu ya, dan kemudian berinteraksi juga dengan masyarakat yang ada di sekitar gitu. Ini boleh disampaikan kurang lebih berapa sih Pak luasnya Pak? Kemudian di dalamnya fasilitas seperti apa, silakan. Alhamdulillah terus berkembang ya. Awalnya tidak terlalu besar lah, sekitar 1.000, tapi sekarang alhamdulillah itu rezeki Allah ya. Tahun kemarin yang luas kan mencapai, mudah-mudahan nanti ke depan juga hampir 1 hektar lah kurang lebih ya. Masya Allah, berarti luas sekali itu ya. Baik. Sekarang baru 600 sampai 6 ribuan mohon maaf. Tapi alhamdulillah ke belakang sudah kembali lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pendidikan di kami lebih luas buat masyarakatnya. Iya. Apalagi tadi bahwa kami bukan hanya teori tapi bagaimana mengoptimal lingkungan yang ada. Betul. Ini kelebihan kami. Juga kami kan kerjasama dengan yang di luar itu ya. Artinya bukan hanya di lingkungan sekolah, lingkungan di luar sekolah juga kami ajak bekerja sama apa yang bisa kita kolaborasikan. Bahkan yang lebih menggembirakan tuh kalau ada event-event dari pemerintah ya, dalam Kabupaten Bandung itu sering memanfaatkan anak kami. Oh ya. Jadi ini yang menjadi kelebihan sekolah kami juga seperti itu. Gitu. Berarti ini di luas lahan kurang lebih hampir 1 hektar kurang itu ada SMP-nya, tadi plus, SMA plus-nya gitu ya. Plus, SMK-nya juga. SMK-nya juga, oke, baik. MA-nya juga. MA-nya juga ada. Oh, baik. Yang boardingnya Pak? Yang boardingnya ada kah? Boardingnya juga ada. Boardingnya juga, baik, Masya Allah ya, baik ya. Bahwa memang kebutuhan untuk memfasilitasi jumlah yang sekian banyak memang itu sepadan lah ya, gitu, dengan luas gitu ya Pak. Juga kami bekerja sama dengan lingkungan yang sekitar. Ketika anak-anak kami memang terutama yang boarding itu ya tidak mencukupi untuk untuk tidur gitu ya. Ini kita bekerja sama dengan masyarakat ini. Jadi alhamdulillah ekonominya juga betul, jadi tumbuh. Pertumbuhan ekonomi baik ya, Masya Allah. Nah kalau untuk pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan sekolah setiap hari untuk siswa ini apa nih Pak? Tiap hari alhamdulillah. Jadi kami kalau pagi-pagi itu kurang lebih gimana jadwal besarnya? Ngaji ya. Ngaji terus sholat duha udah biasa ya. Kemudian di dalam itu hukumnya yang ngaji itu sekitar 1 jam lah mereka itu. Jadi mendawamkan setiap hari alhamdulillah. Terus yang lebih menggembirakan juga gerakan literasi kami berjalan alhamdulillah. Itu asiknya tuh ya sebelum KB mereka melakukan aktivitas membaca itu hukumnya wajib lah. Oh gitu. Itu pilihan, mereka pilihan gitu atau udah include lah intinya dengan pembelajaran. Gitu, baik. Itu yang alhamdulillah kemarin juga ada penelitian dari S3 ya dari luar alhamdulillah luar biasa gitu ya. Dibandingkan dengan sekolah yang mohon maaf dalam arti kami sudah berjalan. Baik menulisnya baik ya membacakan hukumnya wajib lah. Dari membaca adalah menulis, ingin menjadi penulis baik bagaimana kalau tidak membaca. Nah ini kami ya ada beberapa buku yang sudah mereka buat gitu ya. Terutama yang kelas 12, kelas 9 kan hukumnya wajib mereka. Oh gitu, hasil penelitian mereka diberi penugasan ya untuk bisa menulis hasil karya, salah satunya dalam buku gitu ya. Baik, Masya Allah. Nah kalau peran guru sebagai teladan dalam membangun budaya ataupun tujuan dari sekolah untuk menjadikan siswa yang tadi lurus akidahnya, rajin ibadah dan baik akhlaknya seperti apa di peran-peran? Ya salah satunya yang paling utama itu kan betul tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kan role model ya guru itu. Pertama harus tepat waktu. Tepat itu hukumnya wajib lah tepat waktu ya. Kemudian tadi yang mengaji itu bukan putra putri, kita sama-sama dengan baik, bareng-bareng ya. Gitu ya, bareng-bareng alhamdulillah karena itu hukumnya wajib dari kami gitu, termasuk sholat duha. Jadi semuanya itu serentak gitu. Kalau ngaji semuanya ya. Walaupun awal-awalnya bisa jadi adalah dari gurunya sendiri. Karena kami sudah menjadi program, mau tidak mau mereka sama-sama gitu. Ketika ada hal yang lain pasti ada warna-warni dari pihak yayasan. Ada tim khusus lah itu evaluasi begitu. Baik. Jadi kenikmatan di kami ya. Jadi tidak usah lagi ayo nak, ayo Pak itu alhamdulillah serentak. Pas masuk pagi-pagi kita masuk pukul 7.30. Ngaji udah dimulai gitu ya. Anak-anak masuk kelas sudah free gitu. Oh ya, alhamdulillah baik ya. Jadi memang keteladanan tuh contoh yang dilakukan oleh gurunya itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya mereka menyuruh gitu. Yang akhirnya mereka yang butuh, mereka yang butuh kita gitu. Kalau hafalan suratnya, hafalan dulu sampai di mana? Hafalan juga ya, Masya Allah. Terus ada yang lebih mengasihkan. Mengaji saja. Jadi kakak kelas itu jadi mentornya juga. Oh iya. Jadi kakak kelas punya anak didiknya gitu ya, atau adik-adik didiknya gitu. Jadi tidak lagi guru hanya memantau, memfasilitasi mereka yang setor surat, setor hafalan itu kakak kelas. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang Kak Raska tadi kurang lebih gambarannya diberikan oleh Pak Derajat seperti itu ya. Ini Kak Raska gimana nih?
ketika mulai awal masuk gitu ya, menentukan aku mau sekolah di SAIS deh gitu biar dapat untuk pembelajaran agamanya. Terus tadi kan masuknya 7.30 dan harus ngaji dulu gitu kan ya. Terus ada memang tadi kewajiban untuk membaca juga gitu kan, yang lainnya mau itu nanti juga ada hafalan dan lain sebagainya. Itu gimana ketika mulai itu pembiasaan gitu, kaget kah atau memang karena memang sudah diniatkan jadi diikutin aja gitu bareng-bareng gitu, seperti apa? Awalnya sebelum saya mengenal SAIS ini saya kayak berat untuk sholat atau gimana gitu buat ngaji. Namun karena di SAIS ya karena awal-awalnya ya saya tuh memaksakan diri gitu, diri walaupun di dalam hati tuh kayak bimbang, kayak merasa malas atau bagaimana. Namun saya ini ya makin kesini makin dipaksakan, makin merasa nyaman dengan sekolahnya, dengan pembelajarannya. Seperti pagi itu membaca zikir pagi, terus membaca Al-Quran, setelah itu bersolat duha. Iya. Awal-awalnya emang kerasa berat gitu ya, gitu. Tapi karena memang dikondisikan dengan komunitas yang ada, dengan guru-gurunya, juga alhamdulillah sampai sekarang jadi kangen ya urusannya. Ini bentar lagi kan mau lulus nih. Iya. Nah sekarang kalau Kak Jasmine gimana nih ceritanya Kak? Ayo. Sebenarnya waktu masuk ke SAIS itu emang udah diniatin, jadi udah mengikuti segala aturan yang ada di sana juga. Terus waktu awal-awal gimana tuh? Waktu awal masuk lumayan kaget, soalnya memang dari dulu kan di SD belum pernah ada yang kayak gitu. Terus tiba-tiba waktu masuk SMP jadi ada, jadi lumayan kaget juga. Cuman lama-kelamaan juga ya udah sudah ikut alurnya gitu. Kan ini udah pada kelasnya ya, kakak-kakak kelas semua nih yang paling tinggi. Itu kan tadi kata Pak Derajat harus bisa ada adik-adik yang di bawahnya ya, dimentorin gitu. Itu perasaannya gimana tuh? Jadi kan yang paling tinggi gitu ya, terus udah gitu bisa mentorin adik-adiknya gitu, gimana nih perasaannya? Karena kayak gimana? Perasaan saya tuh senang karena adik-adik itu awal-awalnya kayak susah disuruh untuk susah disuruh untuk menghafal, susah disuruh untuk belajar. Lalu makin kesini makin saya nasehatin, saya memberitahukan. Jadi makin kesini adik-adik itu kayak makin baik aja kelakuannya. Makin dekat ya. Oke. Kadang juga sering nongkrong atau sering kayak main bareng gitu, buat mendekat ini ke sana. Oh jadi bestie dong. Kak Jasmine gimana nih Kak? Ya sama, jadi kita bisa berbaur juga, nggak sama satu angkatan aja, jadi kita juga bisa berbaur sama angkatan lain. Terus gimana tuh pas mentorin adik-adiknya tuh? Ya seneng aja gitu, kadang memang ada yang susah dikasih tahu juga, tapi sama kita seru aja lah. Oh gitu. Dibuat asik aja ya. Baik ya. Nanti dilanjut lagi ya di obrolan kita dan sahabat MQTV. Untuk itu tetap bersama kami, kita akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut ini. PT PLN Persero menegaskan komitmennya untuk terus mengelola aspirasi masyarakat terkait pembangunan PLTA Cisokan yang saat ini berlangsung di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini disampaikan dalam forum audiensi bertempat di kantor PLN Unit Pelaksana Pembangunan Jawa Bagian Tengah 1 di Desa Sarinagen, Kecamatan Cipongkor, yang dihadiri langsung oleh Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk terus menjaga dialog konstruktif dengan masyarakat, guna memastikan proses pembangunan berjalan dengan lancar dan minim gesekan sosial. Saat ini PLN telah menyediakan saluran pengaduan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan upaya responsif atas saran, kritik, maupun keluhan warga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, sudah ada hasil yang baik untuk warga juga dan juga untuk keberlangsungan PSN ini. Mari kita dukung, semoga PSN ini bisa berjalan dengan baik dan hak warga juga bisa dilindungi dengan baik. PLN mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat agar pembangunan proyek strategis ini dapat berjalan lancar. Dengan ada kunjungan Pak Bupati ini, fokus atau dukungan langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat bisa langsung nyampe gitu loh. Tidak hanya fokus pada aspek teknik dan sosial proyek PLTA Cisokan, PLN juga terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai program CSR seperti pelatihan dan sertifikasi masyarakat,
pembinaan UMKM, penyediaan sanitasi air bersih hingga pembangunan infrastruktur desa. Selain berfungsi sebagai sumber energi bersih, keberadaan PLTA Cisokan nantinya juga akan semakin meningkatkan keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa dan Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebaikan DP Peduli. Saat ini saya berada di gudang, yang mana gudang ini adalah yang sudah ditunjuk oleh pihak kerajaan Jordania atau Angkatan Udara Jordania untuk menyediakan barang-barang bantuan untuk drop bagi saudara-saudara kita Gaza Palestina. Ini kita salah satu payung terjun yang kami siapkan atas donasi bantuan sahabat-sahabat kebaikan DP Peduli dan orang baik Indonesia. Ini akan kita gunakan pada saat pendropan. Ini akan kita taruh di bagian atas. Ini sebagai contoh ya, ini payung parachut yang nanti akan diikat sedemikian rupa, terus ini akan nyambung ke pesawat Hercules, terus dia akan jatuh untuk proses penerjunan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan orang baik Indonesia melalui DP Peduli, dan kita dukung terus saudara-saudara kita Gaza Palestina. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQTV di balik semua kesulitan dalam masa era teknologi saat ini. Allah menolong MQTV masih tetap bisa menjadi bagian ladang amal, ladang dakwah. Terima kasih kepada semua pemirsa yang peduli kepada dakwah, peduli kepada MQTV, dan ikut berkontribusi kelangsungan dakwah lewat media TV ini. Semoga Allah memberikan pahala mengalir jikalau para pemirsa mengamalkan ilmu dan mengalir pahalanya kepada yang berkontribusi dalam kelangsungan MQTV ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari pegunungan Manglayang dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih untuk Anda air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum, bersih dan menyegarkan. Masih bersama kami dalam program Inspirasi Pendidikan, dan kita masih berbincang tentang inspirasi pendidikan bersama Saisko. Lurus akidahnya, rajin ibadahnya, baik akhlaknya. Ya, kembali lagi dengan Pak Derajat, guru dari Sais, dan juga Karaska sama Kak Jasmine merupakan siswa dari Saisko. Boleh diceritakan ke sahabat MQTV dengan luas hampir 1 hektar ya, insya Allah, amin ya Pak ya, itu. Di Saisko ini fasilitas yang diberikan oleh sekolah itu seperti apa Pak? Selain tadi memang ada jenjang pendidikan umumnya gitu ya, IT juga, sama vokasinya juga ada kan ya Pak ya, gitu. Silakan Pak, fasilitas-fasilitas yang diberikannya. Alhamdulillah di kami tersedia beberapa fasilitas yang memumpuni. Yang pertama laboratorium komputer. Di sana kami alhamdulillah silahkan yang mau belajar komputer, istilahnya kalau ada waktu silahkan, pokoknya optimalkan begitu. Yang kedua juga kami punya laboratorium IPA ya, terutama ya nanti ada SMK-nya itu ya. Jadi fasilitas IPA-nya alhamdulillah, laboratorium IPA-nya.
Jadi bisa digunakan dengan oleh siapapun, bukan hanya SMK, MA juga bisa. Kemudian juga anak-anak SMP juga bisa. Kemudian juga kita punya kafe juga, alhamdulillah. Kafenya ya, kafe sekolah kan kita punya ya. Jadi anak-anak yang senang jualan, anak-anak yang senang membuat barang-barang tertentu kami menyediakan. Kemudian juga sarana olahraga, walaupun terbatas, mudah-mudahan nanti ke depan lebih sempurna lagi, lebih leluasa. Tapi sarana olahraga alhamdulillah. Untuk upacara juga ya alhamdulillah ya. Kemudian sarana parkiran juga alhamdulillah, parkiran malah luas ya kita ya. Yang dikhawatirkan parkiran di luar kan. Jadi anak-anak kami parkir tidak ada boleh yang di luar, tetap kami wadahi di dalam sekolah biar lebih nyaman juga. Kemudian juga kalau sarana ibadah alhamdulillah udah luas. Kita sampai 2 tingkat ya. Alhamdulillah. Air alhamdulillah istilahnya curcor, belum pernah dalam sejarah belum pernah yang namanya berhenti alhamdulillah. Kayak daerah Bandung Selatan alhamdulillah gitu ya. Jadi mendukung buat sarana ibadah itu alhamdulillah, yang mau ibadah apapun silahkan istilahnya gitu. Untuk perpustakaannya? Oh iya, perpustakaan alhamdulillah, perpustakaan kami ada perpustakaan digital juga ya. Digital dan perpustakaan yang tersedia di kami, buku-bukunya alhamdulillah, kendati masih banyak buku-buku pelajaran. Mudah-mudahan ke depan buku-buku lainnya bisa tersedia insya Allah. Karena kerjasama dengan gerakan literasi itu alhamdulillah. Jadi anak-anak kami ini tadi bukan hanya membaca di dalam kelas, ada punya kewajiban mereka belajar juga di perpustakaan gitu ya. Gitu. Iya, baik Pak. Kalau ini anak-anak yang memang sekolahnya tidak boarding ya, ini gimana ini jadwalnya? Terus kalau yang boarding seperti apa? Boleh disampaikan ke sahabat MGTV? Kita fleksibel Bu ya. Artinya anak-anak yang ada istilahnya setengah hari lah ya. Itu mereka jam 2 yang sudah selesai. Semua 7.30 masuknya ya? 7.30. Yang tadi yang setengah hari itu yang sampai pukul 2 boleh pulang silakan. Boleh juga mau apa sarana yang kami tersedia gitu ya. Tadi mau apapun silakan gitu ya. Kalau yang full day nanti mereka sampai jam 4, setengah 5 malah ya, setengah 5 mereka. Kemudian juga mereka next berikutnya mereka lari ke Kobong lah nanti ya, ke tempat-tempat tertentu yang mereka ada guru-gurunya tersendiri diarahkan ke pelajaran yang lain. Oh gitu, iya baik. Kalau untuk tadi boardingnya apa aja tambahannya Pak ketika mereka setelah selesai dengan akademik? Terutama yang tadi ya, artinya lebih khususnya lah akidahnya juga diperdalam lagi. Akidahnya yang akhlaknya seperti apa, kemudian ya karakter itu ya. Kemudian juga pembiasan-pembiasan. Karena yang paling berat kan boarding sebetulnya. Selama katakanlah sama mereka tidur di sana selama 24 jam, ilmu apa yang mereka harus dapatkan. Karena mereka juga ya kebayang setelah selesai mau apa gitu ya. Jadi mereka di luar itu juga punya kewajiban untuk dengan tetangga gimana ya bersilaturahim, karena maghrib isya dan subuh katakan kan di luar ya. Mau tidak mau mereka bersahabat dengan masyarakat di sana. Maka peran wali lah ya, peran gurunya bagaimana menyiapkan anak-anak kami untuk bisa bersilaturahim begitu. Untuk yang boarding tadi termasuk sampai pembelajaran kitab kuning, kemudian program tahfiz, gimana nih Pak? Atau ada tambahan tersendiri? Ada tambahan tersendiri, artinya di luar itu ya. Karena yang tadi boarding itu kan harus khusus tadi ya, ada guru-gurunya tertentu, ya kewajiban guru untuk mendirikan mereka begitu di kobong-kobongnya masing-masing lah intinya. Iya, itu materi-materinya tambahannya apa saja Pak? Seperti baca kitab kuning kah gitu, kemudian kitab kuning tidak terlalu mendalam ya. Baik. Data-data lah ya, secara umum begitu. Yang terutama itu yang kalau ngaji udah jelas ya. Artinya mereka punya target untuk 30 juz dan lain sebagainya. Oh iya, sudah yang ya. Yang kami siapkan adalah terutama bagaimana life skill nanti setelah selesai mau ngapain ya mereka dulu. Itu yang dikhawatirkan karakter gitu ya. Itu yang bagaimana biar karakter anak-anak kita beda dengan yang lain. Iya. Ini contoh yang diberikan konkret tentang alumni-alumni ataupun perubahan perilaku setelah mereka bersekolah di sekolah SAIS ini seperti apa? Awalnya mungkin orang luar, katakan orang luar, terutama tetangga-tetangga sekitar itu agak kaget dengan adanya sekolah kami. Karena ketat sekolah kami, satu sisi alhamdulillah, jadi mereka sudah masuk wilayah, pintu ditutup gitu ya. Bagi orang yang nggak paham, terlalu keras, terlalu disiplin begitu. Kaget mungkin anak-anak. Tapi setelah mereka lulus, itu alhamdulillah kami pantau, justru mereka mengucapkan terima kasih. Kenapa? Kalau di dalam tidak disiplin, bagaimana di luar itu. Dan akhirnya muncul mereka
alhamdulillah alumni-alumni ya, bahkan ada yang sekarang mohon maaf ada di pelapon-pelapon, kebanyakan entrepreneur mereka itu. Jadi bos kopi gitu ya. Dari Bandung Selatan banyak kopi-kopi lah. Ternyata yang dimiliki anak-anak kami ya. Alhamdulillah tuh, Banjaran Wetan itu terus daerah Gunung Puntang, daerah Ciwidey itu kebanyakan anak-anak kami. Kemudian juga tingkat nasional ada kemarin anak-anak kami yang dioptimalkan sama Kementerian Pendidikan, bikin pelapon-pelapon pendidikan. Itu alhamdulillah kita ajak kerjasama, kolaborasi, akhirnya mereka dia mau bagaimana membantu sekolah kami. Yang diterima di perguruan tinggi juga alhamdulillah beberapa hampir tiap tahun anak-anak kami yang kebanyakan di UPIS ya, kami jalur undangan kami ya, jalur undangan seperti itu. Jadi insya Allah awal berdisiplin sih ya, tetap nomor satu kan disiplin ya. Awal-awal memang kaget, tapi ketika mereka menikmati di luar malah lebih seru Pep. Karena kami dari guru-guru, saya pribadi sering mengingatkan teman-teman lebih baik keras lah. Keras di sekolah itu harus hukumnya wajib, tapi keras dalam arti memang nilai pendidikan ya. Ada aturan main, tapi ketika di luar kalian akan kaget nantinya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah kalian akan menjadi seorang leader, menjadi pemimpin seperti itu. Raska sendiri gimana nih? Tadi kan Pak Derajat sampaikan gitu ya, ada peraturan yang tegas gitu ya ketika bersekolah di SAIS gitu. Ketika sudah mulai masuk, semua tutup nih, gak ada yang mabal loh ya. Nah itu tuh gimana nih Kak Raska nih menjalani hal tersebut gitu? Baru kerasakah setelah sekarang mau selesai gitu ya, akhirnya wah kayaknya bakal kangen nih gitu nih akhirnya nih. Kalau dulu awal-awal aduh ini kayaknya killer amat nih ya gitu nih, gimana rasanya? Rasanya saya awal tuh kayak berat banget, kayak mikirin kenapa sih ditutup gerbang tuh, kayak banyak banget hal-hal yang saya pikirin awal-awal. Cuman makin sini tuh saya makin enjoy aja, makin gak usah dipikirin, jadi udah kayak pelaksanaan sehari-hari saya aja. Mengikuti semua aturan yang ada di SAIS itu kerasanya gimana Kak Raska akhirnya gitu loh, maksudnya akhirnya bisa yaudah deh aku ikut gitu loh, maksudnya itu tuh kenapa tuh gitu loh, maksudnya perjalanannya? Awalnya tuh saya melihat teman-teman saya kan makin baik, terus saya lihat diri saya sendiri, kenapa ya kalau teman-teman saya baik terus saya tidak gitu. Jadi saya melihat teman, jadi mengikuti teman gitu. Nah, terus kalau dari orang tua gimana ngelihat Kak Raska setelah sekolah di SAIS ini gitu, dengan akhlaknya kepada orang tua, mungkin dengan kepada keluarga gimana? Orang tua malah berasa bersyukur, malah orang tua pas SMA tuh malah mengajak ingin boarding school di sana di SAIS, cuman saya bukan nolak tapi gak bisa, soalnya ada kegiatan di luar. Baik ya, alhamdulillah ya. Nah kalau Kak Jasmine sendiri, ayo nih gimana nih, ceritain dong. Ya ceritain aja, waktu awal-awal ini kan ada aturannya gitu loh semuanya. Beda loh kalau sampai di rumah sendiri mau ngapain juga kan boleh ya. Bisa dinego tuh mama. Nah, kalau di sini kan guru-guru gitu ya, itu gimana tuh ngejalaninnya? Dijalanin aja, awalnya itu memang dipaksa, memang berat, tapi lama-kelamaan itu ya jadi enjoy aja ngejalaninnya juga. Memang awal-awal berat sih, karena emang gak kebiasaannya kayak gitu. Tiba-tiba ada kayak kebiasaan kayak zikir pagi petang, memang biasanya nggak pernah, terus tiba-tiba jadi ada. Cuman jadi karena adanya itu sekarang itu jadi bersyukur banget, jadi kebiasaan gitu, jadi sudah jadi kebiasaan. Jadi hafal dong banyak nih ya, bentar lagi ustazah nih, amin ya Allah. Yang lain seusianya Kak Jasmine belum pada hafal, ini udah hafal duluan berarti ya gitu kan. Itu kan dipaksakan, tadi ada doanya Allahumma paksakan emang ya. Terus awal-awal ketika mau menjalani itu, akhirnya tadi kan Kak Raska bilang dia ngelihat teman-temannya tuh ya, pada baik gitu, kenapa saya enggak gitu. Nah kalau Kak Jasmine sendiri gimana tuh? Ya karena ada kemauan aja sih dari diri sendiri gitu, pengen berubah, masa kayak yang sebelumnya terus gitu. Atau mungkin ada nasihat dari mama gitu kan, maksudnya dari orang tua gitu, maksudnya ini biar nanti sekolahnya yang benar gitu, seperti itu juga. Baik ya, alhamdulillah nih testimoni langsung dari anak-anaknya yang belajar ya Pak ya gitu. Ternyata memang tadi pendidikan yang diberikan oleh SAIS agar lurus akidahnya, rajin ibadah dan baik akhlaknya tadi gitu ya, dengan kedisiplinan, ternyata alhamdulillah bisa diterima oleh mereka semua. Iya. Nah untuk jurusan yang ada di tadi ya, vokasinya tuh apa aja tuh Pak? Vokasi ya?
untuk vokasi ya. Cuma ada 2 sebetulnya. Tapi justru yang muatan yang lebih itu di MA-nya. Kalau advokasi itu jurusan yang pertama itu apa namanya ya, kesehatannya. Analis kesehatan. Kesehatan sama marketing. Alhamdulillah, baik. Justru di kami itu MA punya nilai plus. Apa itu Pak yang dia belajar di luar itu ya, semacam advokasi juga, advokasi juga. Ada tata boga, ada tata busana, mereka dibekali juga, ada juga permesinan motor itu terutama, komputernya juga. Jadi mereka nggak kaget juga kalau di MA. Biasanya kan secara umumnya MA itu sama dengan SMA. Iya betul. Justru kami dikasih ilmu. Iya, anak-anak kami kasih ilmu, jadi mereka nggak kaget juga. Alhamdulillah, ya Masya Allah. Selama ini yang paling banyak peminatannya di mana tuh Pak? MA malah. Oh iya. Nilai tulisnya mungkin sana ya. Iya, betul. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti dengan adanya fasilitas berikutnya, mudah-mudahan vokasinya lebih. Iya, betul lebih sekali, gitu ya. betul ya, karena memang potensi daerahnya banyak yang harus bisa dioptimalkan di sana gitu ya. Baik. Walaupun kemarin juga alhamdulillah saya dari vokasi kerjasama dengan, mohon maaf, kayak AHAS ya, yang motor itu ya, yang sudah siap berarti ya, ngambil dari Sayis ya. Alhamdulillah dari sana langsung kerja Pak. Alhamdulillah, Masya Allah, baik. Tadi vokasi lebih asik juga ya. Alhamdulillah, baik. Ya, ini semakin menarik sekali, baik. Nanti kita masih punya segmen berikutnya di jeda sejenak terlebih dahulu, dan sahabat TMQ TV tetap bersama kami. Kita akan kembali selepas beberapa info yang berikut ini. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebaikan DT Peduli. Saat ini saya berada di gudang, yang mana gudang ini adalah yang sudah ditunjuk oleh pihak kerajaan Jordania atau Angkatan Udara Jordania untuk menyediakan barang-barang bantuan untuk drop bagi saudara-saudara kita Gaza Palestina. Ini kita salah satu payung terjun yang kami siapkan atas donasi bantuan sahabat kebaikan DT Peduli dan Orang Baik Indonesia. Ini akan kita gunakan pada saat pendropan. Ini akan kita taruh di bagian atas. Ini sebagai contoh ya, ini payung parachut yang nanti akan diikat sedemikian rupa, terus ini akan nyambung ke pesawat Hercules, terus dia akan jatuh untuk proses penerjunan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Orang Baik Indonesia melalui DT Peduli, dan kita dukung terus saudara-saudara kita Gaza Palestina. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manis alami dan tekstur yang lembut. Resep warisan keluarga yang dijaga keasliannya, menjadikan bolu pisang buita sebagai pilihan tepat untuk menemani waktu santai Anda. Nikmati kelembutan dan kelezatan yang sempurna dalam setiap gigitannya. Untuk warga Bandung kali ya yang belum tahu bolu pisang, mungkin insya Allah boleh coba bolu pisang. Jadi memang kita jagonya di bolu pisang, insya Allah mudah-mudahan itu yang paling best seller lah, paling enak insya Allah. Dan harganya pun terjangkau. Bolu pisang buita, jagonya bolu pisang. Bolu pisang buita, jagonya bolu pisang. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Masih bersama kami dalam program Inspirasi Pendidikan di MGTV, masih berbincang dalam Inspirasi Pendidikan bersama saya School. Lurus akidahnya, rajin ibadahnya, dan baik akhlaknya. Baik, kembali ke Pak Derajat, Kak Raska, dan juga Kak Jasmine. Ya, boleh sahabat MGTV juga ingin tahu nih, selama ini bersekolah di SAIS, Kak Raska dan Kak Jasmine, apa sih yang paling disukai pelajarannya mungkin ya, terus dari guru-gurunya yang seperti apa gitu ya, terus ekskul-ekskul yang diikuti juga, boleh cerita dulu Kak Raska? Kalau dari pelajaran yang saya suka itu ya pelajaran matematika. Oh, sains ya, iya. Baik. Matematika, pelajaran biologi, dan satu lagi pelajaran kimia yang saya suka. Ya. Lalu untuk ke eskul, saya hanya mengikuti 2 eskul, yaitu eskul basket sama eskul voli. Alhamdulillah ya, di situ memang fasilitasnya sangat menunjang ya. Iya, Gitu. Kalau dari guru-gurunya gimana nih? Cara ngajarnya gimana gitu mungkin, atau ternyata di luar itu juga mereka asik loh gitu ya, kita bisa dapat tambahan lebih kalau misalnya kita nggak paham atau seperti apa dari guru-guru di SAIS-nya? Malah guru-guru di SAIS ini sangat berbeda. Walaupun tidak seperti guru-guru di luaran sana lah, di guru saya itu kebanyakannya kayak mendekatkan diri ke siswanya, bukan siswanya mendekatkan kepada guru. Oh gitu ya, baik. Jadi guru saya itu kayak mengetahui apa yang diinginkan oleh siswanya gitu. Jadi dekat ya kepada para murid-muridnya seperti itu. Nah kalau Kak Jasmine nih gimana nih? Yang disukai pelajarannya apa sih? Dari pelajaran itu sukanya di bahasa Inggris. Kalau ekstrakurikuler itu aku cuma ngikutin satu doang, panahan, ekskul panahan. Karena tertarik aja gitu, kayak keren gitu, suatu mana gitu kan, gitu kayak keren gitu. Jadi atlet panahan kah? Amin. Kan ada suasana panahan ya di GBK juga gitu ya, untuk menjadi atlet gitu loh di sana, dia sudah bisa difasilitasi gitu. Terus kalau misalnya dengan guru-gurunya sendiri gimana? Guru-gurunya tuh kayak keren gitu, terus kalau misalnya mereka mau nyampein pelajaran tuh mereka tuh ide-idenya tuh nggak yang monoton gitu-gitu aja nyampeinnya gitu. Banyak yang ngegunain pakai cara mereka sendiri untuk mendekatkan diri lagi kepada muridnya gitu. Gitu. Jadi selama ini memang pembelajarannya variatif ya, nggak bikin bosen gitu. Jadi semakin ditunggu kalau misalnya gurunya nggak ada, kemana nih gitu kan? Bukannya guru nggak ada, hore. Ini ya, Masya Allah, baik. Selanjutnya Pak, boleh disampaikan kepada sahabat-sahabat MGTV juga ini tentang prestasi yang sudah diukir selama kurang lebih perjalanan SAIS, ada dari 2010 sampai sekarang 2025, 15 tahun ya, bersama dengan dunia pendidikan. Silakan Pak. Jadi kalau kita bicara prestasi ya,
kita bicara masalah prestasi, kalau dibandingkan sekolah yang lain tentu kami punya apa namanya poin tersendiri ya. Artinya kalau dibandingkan terlalu jauh, tapi insya Allah alhamdulillah anak-anak kami termasuk nih yang teman kita yang sebelah ini atlet poli juga alhamdulillah. Kabupaten hampir kemarin tingkat nasional ya kita masuk ya. Kalau lomba-lomba secara umum memang masih mewakili kabupaten dan provinsi. Ada beberapa anak kami yang terutama olahraga, karena kami sekolah tulis ya. Poinnya itu kan keagamaan itu ya. Yang ini katakanlah sunahnya lah itu ya, alhamdulillah mereka. Sampai ada yang tingkat nasional karate ya, karate. Alhamdulillah karate. Ada karate, ada permainan tradisional alhamdulillah. Permainan tradisional yang apa namanya Bakia gitu ya, sapintrong gitu ya. Kan lagi tren sekarang itu alhamdulillah. Betul hidupkan kembali. Kebetulan Kabupaten Bandung menjadi pelopor ya. Yang biasanya sering jadi juara itu ya sekolah kami ya, alhamdulillah. Ini anak kami. Kalau lihat secara lomba gitu ya, tapi kalau di luar prestasi kejuaraan itu tadi anak-anak kami munculnya malah di entrepreneurnya itu gitu ya. Apa aja tuh Pak? Yang tadi yang jadi bos. Jadi influencer mungkin gitu ya, gimana? Kebanyakan jadi bos ini pengusaha lah, kecil-kecil, tapi mereka alhamdulillah. Yang tadi yang jadi bos kopi, bos minuman apa gitu ya, pakaian juga alhamdulillah. Kemudian digital marketingnya juga jago-jago itu yang di luar ekspektasi kami malah begitu. Ketika kami lebih ketat tapi di luar malah setelah selesainya malah alhamdulillah begitu. Itu secara prestasi secara umum gitu ya. Iya alhamdulillah ya. Kalau berbicara tentang prestasi nih Kak Rafia sama Kak Jasmine, ini pencapaian-pencapaian yang terbaik selama sekolah di SAIS itu apa nih? Pencapaian terbaik yang saya dapatkan tadi kan udah ya, sebagai salah satu pemain voli di kabupaten ya, gitu. Mungkin ada yang lainnya juga gitu. Pencapaian itu atau masih mau diusahakan gitu loh, maksudnya masih ingin digapai gitu loh. Saya ingin menggapai ke jenjang yang lebih tinggi sih, seperti saya ingin mengikuti lomba di universitas ataupun di lain-lainnya. Lalu setelah itu menurut saya pencapaian yang terbaik itu bukan mengenai olahraga ataupun bagaimana, namun pencapaian yang saya dapatkan tentang diri saya sendiri, seperti saya mengetahui bahwa agama Islam seperti apa. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini keren nih jawabannya nih ya. Jadi pencapaian spiritual ya, gitu loh. Di sana kedekatan kita dengan Allah, lebih kenal dengan Allah gitu. Jadi tahu tujuan hidupnya seperti apa. Jadi nggak salah langkah ya, Masya Allah. Kak Jasmine gimana Kak Jasmine? Asalnya kan memang waktu sebelum masuk ke SAIS itu malas ibadah gitu ya, bisa dibilang. Tapi setelah masuk ke SAIS itu jadi lebih rajin ibadah, terus pemahaman tentang agamanya juga jadi lebih bertambah. Terus juga itu jadi lebih bisa membagi waktu gitu, jadi lebih disiplin sama tanggung jawab juga. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi memang apa yang diajarkan oleh SAIS tadi gitu, dengan tagline-nya kan ya, ingin lurus akidah, rajin ibadah, baik akhlak ya gitu. Ini kerasa gitu ya dari awal-awal yang memang ternyata aduh kaget juga nih ya, berat juga gitu ya, tapi ternyata alhamdulillah gitu ya. Ini doa dari semua juga, dari orang tuanya yang menitipkan kepada para guru-guru, doa-doa dari stakeholder yang ada di SAIS juga gitu ya. Kemudian karena kebersamaan dengan masyarakat di sekitar juga mereka mendoakan ya, Masya Allah banyak sekali nih, Masya Allah, baik ya. Nah, boleh disampaikan kepada sahabat MGTV yang saat ini sedang menonton kita, ada orang tua ataupun dari sahabat MGTV, siswa yang mungkin belum tahu mau melanjutkan kemana, gimana nih Pak pesannya nih Pak? Ya alhamdulillah, sahabat semuanya yang ada seluruh di Indonesia, sekolah kami SAIS yang di Bandung Selatan insya Allah akan memberdayakan putra putri yang punya kreativitas dan lain sebagainya. Karena untuk memilih sekolah itu tidak gampang. Alhamdulillah di kami yang paling utama itu adalah SDM-nya ya, artinya gurunya di kami alhamdulillah. Tadi dari mulai S1 sampai S3 sudah tersedia dan sesuai dengan latar belakang. Ini kekuatan kami tentunya. Yang kedua juga adalah tadi sarana-prasarana. Insya Allah apa yang diinginkan oleh putra-putri Bapak Ibu tersedia. Yang paling utama juga biar lebih meyakinkan nih orang tua siswa, kalau ada waktu singgah ke kami ya, silaturahmi. Atau juga kalau nggak ada waktu silakan buka aja websitenya SAIS nantinya begitu. Insya Allah putra-putri yang ada di Indonesia dimanapun berada, kami akan nampung ide-ide kreatif dan bisa bergabung dengan kami insya Allah.
mungkin ada open house-nya Pak gitu di tiap tahun, tiap mau pembelajaran baru gitu ya, ada open house. Jadi memang mengundang gitu ya semuanya untuk bisa datang ke sana gitu, gimana Pak? Ini masukan yang bagus, memang kami sering melaksanakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti awal tahun ajaran baru sebelumnya ya, sekitar Juni, ini masukan yang bagus nanti kami sampaikan. Mudah-mudahan lebih terbuka lagi tadi. Cuma biasanya kan yang datang hanya sekitar gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan event ini nih, apalagi kementerian baru gitu ya, kurikulum baru, mudah-mudahan bisa yang dari jauh bisa bertemu dengan kami ya. Nah, ya, jadi daerah tujuan wisata malah ya. Iya, gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya nanti ada shuttle nih, gitu kan ya. Betul. Pokoknya khusus untuk ke SAIS ada shuttle-nya gitu ya. Di sini nanti dikelola eventnya sama anak-anaknya juga. Bahkan sekarang lebih sederhana kalau kita lihat transportasi ya. Mungkin orang Bandung, terutama orang Bandung, awalnya kan berat dengan kemacetan. Sekarang sudah tersedia yang bis metro itu kan. Cukup 4.900 turun langsung bisa langsung ke SAIS, pulang lagi segitu. Artinya cukup 10.000 udah sampai gitu. Dan mudah-mudahan bisa mewadahi teman-teman yang dari Bandung juga. Betul. Gitu, ya. Nah, kalau Kak Raska sama Kak Jasmine, ini apa sih pesan-pesan untuk teman-teman seusia kamu yang emang belum tahu tentang sekolah SAIS? Ajakin mereka untuk bisa sekolah di SAIS, gimana Kak Raska? Jika kalian merasa bahwa diri kalian itu kayak seperti kurang percaya diri, ataupun mengenai kalian ingin memperdalam mengenai agama, lalu jika kalian ingin seperti entrepreneur alumni di SAIS, kalian bisa masuk ke SAIS saja. Kalau Kak Jasmine? Ya, buat teman-teman yang lagi cari sekolah, bisa saya rekomendasiin banget SAIS, karena fasilitasnya, selain fasilitasnya lengkap, ekskulnya juga banyak, juga udah akreditasi A. Baik ya. Terus yang bersama kita 1 jam, silakan Pak diberikan kesimpulan terakhir nih ya, ajakan kepada semua ya sahabat MGTV yang saat ini sedang menonton kita tentang inspirasi pendidikan bersama SAIS School. Terima kasih. Kebetulan hari ini tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, kami mengajak seluruh bangsa Indonesia, wabil khusus putra-putrinya yang mau masuk sekolah tadi, mudah-mudahan menjadi pilihan utama sekolah kami ya. Karena tadi kami bukan hanya mencetak alih-alih dalam hal ini akademis, tapi di luar itu spiritual juga jadi nomor 1. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ayo Bapak Ibu, anak-anak sekalian, berbondong-bondong untuk daftar ke SAIS. Baik, terima kasih Pak Dr. Derajat, kemudian Kak Raska, Kak Jasmine, insya Allah lulus, kemudian diterima di perguruan tinggi yang diinginkan ya. Kak Jasmine juga nanti bisa melanjutkan lagi di SAIS, di SMA-nya insya Allah ya. Dan berkah semua cita-citanya tercapai untuk kepentingan dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Demikian sahabat yang MGTV, bincang-bincang kita bersama dengan SAIS School sudah banyak sekali. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Derajat bisa memberikan informasi yang lebih lengkap tentang SAIS School. Dan tentunya sahabat MGTV bisa memfollow up lebih lanjut lagi melalui websitenya, atau nanti bisa datang insya Allah pada program open house yang diberikan oleh SAIS School. Demikian sekarang saatnya saya Rara Zahra untuk pamit. Mohon maaf apabila ada khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bill Gates bertemu Prabowo di Istana Merdeka. Prabowo dan Bill Gates tinjau makan bergizi gratis.
Kisruh jembatan di Karawang, Gubernur Jabar akan tinjau ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Berita Petang bersama saya Indah Fitri yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan ragam informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan pemirsa, inilah Berita Petang selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh filantropi dunia, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya membahas sejumlah isu penting, mulai dari kesehatan global hingga pembangunan infrastruktur digital. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Bill Gates tiba sekitar pukul 08:15 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Prabowo Subianto di tangga depan istana. Keduanya tampak berbincang hangat sebelum memasuki ruangan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo turut memperkenalkan jajaran pejabat Indonesia kepada Bill Gates, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Luar Negeri Sugino, dan Menteri Investasi Rohsan Roslani. Pertemuan berlangsung tertutup dan membahas berbagai isu pembangunan global. Fokus utama adalah kerjasama bidang kesehatan, gizi, inklusi keuangan, serta penguatan infrastruktur digital publik. Kunjungan ini menjadi awal dari peluang kerjasama antara Indonesia dan Gates Foundation untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan ini menegaskan posisi strategis Indonesia dalam isu global, sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintahan mendatang terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Dari tim redaksi BRTV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia Bill Gates meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Jakarta. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan keduanya di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia Bill Gates meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri Jati 03 Jakarta Rabu pagi. Kedatangan Prabowo dan Bill Gates disambut antusias oleh para siswa dan tenaga pengajar. Keduanya menyapa langsung para murid yang sedang menikmati makan bergizi yang disiapkan oleh sekolah. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan mereka sebelumnya di Istana Merdeka. Bill Gates secara khusus menyatakan dukungannya terhadap program MBG yang digagas Prabowo. Program makan bergizi gratis ini menyasar puluhan juta siswa di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan pelaksanaan penuh pada akhir tahun 2025. Dengan dukungan berbagai pihak, Prabowo optimis program makan bergizi dapat berjalan maksimal dan menjadi model keberhasilan untuk negara berkembang lainnya. Dari tim redaksi BRTV melaporkan. Kisruh jembatan di Karawang. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Berita Petang. PT PLN Persero menegaskan komitmennya untuk terus mengelola aspirasi masyarakat terkait pembangunan PLTA Cisokan yang saat ini berlangsung di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini disampaikan dalam forum audiensi bertempat di kantor PLN Unit Pelaksana Pembangunan Jawa Bagian Tengah 1 di Desa Sarinagen, Kecamatan Cipongkor yang dihadiri langsung oleh Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk terus menjaga dialog konstruktif dengan masyarakat, guna memastikan proses pembangunan berjalan dengan lancar dan minim gesekan sosial. Saat ini PLN telah menyediakan saluran pengaduan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan upaya responsif atas saran, kritik, maupun keluhan warga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, sudah ada hasil yang baik untuk warga juga dan juga untuk keberlangsungan PSN ini. Mari kita dukung, semoga PSN ini bisa berjalan dengan baik dan hak warga juga bisa dilindungi dengan baik. PLN mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat agar pembangunan proyek strategis ini dapat berjalan lancar. Dengan ada dengan Pak Bupati ini, fokus atau dukungan langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat bisa langsung nyampe gitu loh. Tidak hanya fokus pada aspek teknik dan sosial proyek PLTA Cisokan, PLN juga terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai program CSR seperti pelatihan dan sertifikasi masyarakat, pembinaan UMKM, penyediaan sanitasi air bersih hingga pembangunan infrastruktur desa. Selain berfungsi sebagai sumber energi bersih, keberadaan PLTA Cisokan nantinya juga akan semakin meningkatkan keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa dan Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebaikan DT Peduli. Saat ini saya berada di gudang, yang mana gudang ini adalah yang sudah ditunjuk oleh pihak kerajaan Jordania atau Angkatan Udara Jordania untuk menyediakan barang-barang bantuan untuk drop bagi saudara-saudara kita Gaza Palestina. Ini kita salah satu payung terjun yang kami siapkan atas donasi bantuan sahabat-sahabat kebaikan DT Peduli dan orang baik Indonesia. Ini akan kita gunakan pada saat pendropan. Ini akan kita taruh di bagian atas. Ini sebagai contoh ya, ini payung parachut yang nanti akan diikat sedemikian rupa, terus ini akan nyambung ke pesawat Hercules, terus dia akan jatuh untuk proses penerjunan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan orang baik Indonesia melalui DT Peduli, dan kita dukung terus saudara-saudara kita Gaza Palestina. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berita Petang bersama saya Indah Fitri.
Pemirsa, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum meminta pemilik usaha jembatan penyeberangan yang melintasi Sungai Citarum agar segera mengurus izin ke BBWS. Selain itu, BBWS juga meminta kepada pengusaha penyeberangan perahu di wilayah Sungai Citarum untuk memperhatikan aspek keamanan pengguna penyeberangan perahu. Setelah sempat viral dengan adanya petugas Balai Besar Wilayah Sungai yang memasang spanduk peringatan bahaya melintas di Sungai Citarum, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Dian Al-Ma'ruf, memberikan pernyataan resmi terkait adanya pemasangan spanduk peringatan di beberapa titik di jembatan penyeberangan perahu, salah satunya di jembatan penyeberangan perahu milik Haji Endang. Menurut Dian Al-Ma'ruf, pemasangan spanduk peringatan itu bukan hanya dipasang di jembatan penyeberangan perahu milik Haji Endang saja, melainkan ada 11 titik jembatan penyeberangan perahu lainnya hanya saja yang menjadi viral berada di lokasi Haji Endang. Menurutnya, jika memang warga ingin jembatan penyeberangan perahu miliknya tetap beroperasi, warga harus segera mengurus izin usaha melintasi Sungai Citarum. Pasalnya, jembatan tersebut diduga ilegal karena belum mengantongi izin dari BBWS. Namun, jika belum kunjung mengurus izin, tidak menutup kemungkinan BBWS akan melakukan pembongkaran. Kami bertugas pertama memberikan mengingatkan bahwa dalam pengusahaan dan pendayagunaan sumber daya air itu ada undang-undangnya, patuhi. Ada peraturan menterinya, patuhi. Kalau tidak dipatuhi, tentu ada dampaknya. Sudah dikasih pemberitahuan, sudah dipanggil, sudah disuratin, diperingati 1, 2, 3. Setelah itu, kami minta bantuan Pemkab dibongkar kalau memang tidak mematuhi itu. Dari kami akan bersurat ke Pemkab. Ini harusnya dibongkar. Nah, kalau selanjutnya kita nunggu dari sini. Nah, cuma kalau saya tetap ya berpikir gini, bagus, berusaha itu bagus, menciptakan lapangan kerja itu sangat bagus, tetapi berusahalah yang legal, aman, dan mensejahterakan. Hal itu harus dilakukan agar jangan sampai kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bukan tentang pemilik penyeberangan perahu bersedia menanggung kerugian dan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu di penyeberangan tersebut. Data BBWS mencatat setidaknya ada 11 penyeberangan perahu yang serupa dengan jembatan penyeberangan perahu milik Haji Endang yang beroperasi di wilayah Sungai Citarum dan tidak memiliki izin dari BBWS. Dari Karawang, Jawa Barat, Maimunah melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial jembatan milik Haji Endang yang terletak di Dusun Rumambe, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, disegel oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBWS. Untuk mengetahui permasalahan secara pasti, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan meninjau langsung jembatan tersebut pada pekan ini. Inilah video yang viral di media sosial, di mana jembatan Haji Endang yang terletak di Dusun Rumambe, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, disegel oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Jembatan yang berdiri sejak tahun 2010 ini menjadi jalan alternatif bagi warga sekitar, di mana banyak pemotor terbantu dengan jembatan Haji Endang. Meski warga harus membayar uang sebesar Rp2.000, banyak warga merasakan tak keberatan dengan tarif yang dilakukan oleh pihak Haji Endang. Menanggapi kasus penyegelan ini, Gubernur Jawa Barat akan melakukan tinjau langsung ke jembatan tersebut. Nantinya Deddy Mulyadi akan mengkaji jembatan tersebut apakah menyalahi aturan atau tidak. Jembatan Haji Endang, Pak. Oke, jembatan Haji Endang, saya dalam minggu ini mau saya tengok apa sih masalah yang sebenarnya. Kenapa? Ya makanya kita lihat, ya ke depannya ya bila perlu, kalau nanti sudah saya lihat, nanti akan saya simpulkan apa yang mesti dilakukan. Rencananya Deddy Mulyadi akan mendatangi lokasi jembatan tersebut pada pekan ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuwana Kurniawan melaporkan. Eskalasi kekerasan di Kota Ramalah. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Berita Petang.
Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari pegunungan Manglayang dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih untuk Anda air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum, bersih dan menyegarkan. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQTV di balik semua kesulitan dalam masa era teknologi saat ini. Allah menolong MQTV masih tetap bisa menjadi bagian ladang amal, ladang dakwah. Terima kasih kepada semua pemirsa yang peduli kepada dakwah, peduli kepada MQTV, dan ikut berkontribusi kelangsungan dakwah lewat media TV ini. Semoga Allah memberikan pahala mengalir jikalau para pemirsa mengamalkan ilmu dan mengalir pahalanya kepada yang berkontribusi dalam kelangsungan MQTV ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita Petang bersama saya Indah Fitri. Informasi berikutnya, pemirsa, para pasukan Zionis Israel kembali menyerbu sebuah kamp pengungsi di kota Ramallah. Dalam aksi penyerbuan itu dilaporkan seorang pemuda Palestina ditahan dan saudaranya ditembak dalam serangan brutal di kota tersebut. Seperti inilah situasi saat sejumlah para pasukan Zionis Israel menahan seorang pemuda Palestina dan menembak saudaranya di kota Ramallah. Aksi keji dilakukan saat pasukan penduduk menyerbu kamp Al-Galzon di utara Ramallah dan menggerebek sebuah rumah. Diketahui insiden ini terjadi ketika pasukan Zionis Israel menyerbu kamp pengungsi Al-Galzon di utara Ramallah, tepi barat. Pasukan Zionis menggerebek sebuah rumah dan menahan seorang pemuda Palestina tanpa alasan yang jelas. Dalam aksi brutal ini dilaporkan tentara Zionis Israel juga menembak saudaranya, menyebabkan luka serius. Sejumlah saksi mata mengatakan bahwa pasukan Zionis Israel menggunakan peluru tajam dan gas air mata saat melakukan penggerebekan. Penduduk setempat yang mencoba melawan tindakan represif tersebut juga mendapat intimidasi dan kekerasan. Serangan seperti ini bukan pertama kali terjadi. Pasukan Zionis Israel terus melakukan aksi kekerasan terhadap warga Palestina di berbagai wilayah pendudukan, termasuk penggerebekan rumah, penangkapan sewenang-wenang, serta penembakan terhadap warga sipil. Dari tim redaksi BRTV melaporkan. Di tengah kehancuran dan ancaman yang tak kunjung reda, tim medis dan para relawan berupaya dan berjuang tanpa kenal lelah untuk mengevakuasi korban luka, serta menyelamatkan nyawa para pasien yang terjebak di tengah konflik.
الأحمر الفلسطيني تستطيع أن تخلي مواطنين اثنين كانا مصابين داخل. Beginilah momen saat tim medis dan para relawan dari Bulan Sabit Merah berupaya dan berjuang tanpa kenal lelah untuk mengevakuasi korban luka serta menyelamatkan nyawa para pasien yang terjebak di tengah konflik. Situasi di Jenin dan kamp pengungsi semakin memburuk seiring dengan serangan yang terus berlanjut. Dengan akses jalan yang hancur dan serangan yang terjadi tanpa henti, petugas medis menghadapi tantangan luar biasa. Ambulans kesulitan mencapai lokasi-lokasi terdampak, sementara tim darurat seringkali harus berjalan kaki atau menggunakan tandu untuk membawa korban ke tempat yang lebih aman. Hingga saat ini tim medis dan relawan dari Bulan Sabit Merah terus berusaha mengevakuasi korban, meskipun kondisi sangat berbahaya. Tim medis dan relawan Bulan Sabit Merah di Jenin adalah bukti nyata ketangguhan manusia di tengah krisis yang terus terjadi, meskipun pernyataan gencatan senjata sudah diumumkan. Tadi tim redaksi WR TV melaporkan. اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم لا توافي شكرهن لا. Puluhan kendaraan berat yang mengangkut bantuan kemanusiaan, termasuk rumah pabrikan tertahan di perbatasan kota Rafah, menunggu izin masuk untuk menyeberang ke jalur Gaza. Kendaraan-kendaraan ini membawa berbagai perlengkapan yang sangat dibutuhkan warga Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah akibat konflik yang terus berlangsung. Seperti inilah situasi saat sebanyak puluhan kendaraan berat yang mengangkut bantuan kemanusiaan termasuk rumah pabrikan tertahan di perbatasan kota Rafah menunggu izin masuk untuk menyeberang ke jalur Gaza. Kendaraan-kendaraan ini membawa berbagai perlengkapan yang sangat dibutuhkan warga Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah akibat konflik yang terus berlangsung. Menurut laporan dari lokasi, truk-truk tersebut telah menunggu selama berhari-hari tanpa kepastian untuk dapat masuk ke wilayah Rafah. Sementara ribuan warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal sangat membutuhkan bantuan segera. Rumah pabrikan yang dikirim ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal